Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkhusus bagi para pasien yang awal untuk melakukan pembekaman. Jadi dalam persoalan ini mungkin bagi mereka yang awam berkaitan dengan masalah bekam, apalagi yang belum pernah berbekam kemudian punya keinginan untuk berbekam, tentu memiliki berbagai macam gambaran-gambaran, pandangan-pandangan tertentu berkaitan dengan bekam. Misalnya saja bahwa bekam itu adalah sesuatu yang menyakitkan, bekam itu adalah sesuatu yang dianggap menakutkan, dan lain sebagainya, yang mungkin hal itu menjadi gambaran secara umum. Para hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa di dalam proses pembekaman, khususnya bagi mereka yang belum pernah berbekam kemudian ingin berbekam, maka poin yang utama yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan persoalan pola makan. Jadi berkaitan tentang masalah pola makan. Jadi dalam masalah makan ini, jadi pasien ini dia harus makan, jadi jarak bekam itu sekitar 2 jam. Misalnya saja dia makan pada jam 12 siang, maka proses bekam dapat dilakukan pada pukul 2 siang. Jadi seperti itu. Kalau makannya sekitar jam 11, ya makan berat, maka waktu berbekamnya itu adalah sekitar jam 1. Jadi seperti itu, jaraknya adalah sekitar 2 jam dari makanan berat yang dimakan oleh pasien. Namun para hadirin, jika seandainya pasien ini belum makan apapun, artinya dalam kondisi lapar, maka untuk mempercepat proses pembekaman, boleh mengkonsumsi madu dan 7 butir kurma, dan itu dimakan, maka jarak waktunya singkat, yaitu sekitar 15 menit baru dilakukan proses pembekaman. Karena penggunaan makanan seperti kurma dan madu itu mudah diserap oleh tubuh dan mudah dicerna oleh tubuh, maka proses pembekaman pun akan sedikit lebih mudah waktunya dari sisi waktu. Karena mengingat para hadirin, dalam proses pembekaman ini, kondisi pasien ini tidak boleh terlalu lapar dan tidak pula terlalu kenyang. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diketahui oleh para pasien sebelum dilakukan proses pembekaman, yaitu berkaitan dengan persoalan masalah pola tidur. Masalah pola tidur, dipastikan bahwa pasien ini dalam kondisi tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup itu sekitar 7 jam masa istirahat ataupun masa tidurnya, sehingga dilakukan proses pembekaman tidak memiliki dampak efek negatif tertentu pada tubuh. Kemudian yang selanjutnya di dalam proses pembekaman, biasanya dilakukan proses tanya jawab apakah pasien ini menggunakan pil pengencer darah. Maka apabila dia mengkonsumsi yang demikian, maka tidak boleh dilakukan proses pembekaman kecuali selama 1 minggu ia tidak mengkonsumsi pil pengencer darah tadi, maka baru boleh dilakukan proses pembekaman. Kemudian yang selanjutnya di dalam proses pembekaman, terutama mereka bagi para pemula, di dalam melakukan proses terapi ini, memang bekam ini mengedepankan sesuatu yang sifatnya ekses di dalam tubuh, artinya sifatnya berlebihan, seperti darah tinggi, ya, seperti kadar gula yang tinggi, kemudian unsur seperti darah tinggi, jantung dan sebagainya yang sifatnya ekses di dalam tubuh, maka paling efektif adalah dilakukan proses pembekaman, karena mengeluarkan unsur-unsur negatif, darah-darah statis ataupun cairan interstisial yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, maka sebaiknya dilakukan proses pembekaman. Adapun bagi pasien yang mungkin mengalami kekurangan darah, sifatnya ini menurun, ini tidak boleh dilakukan proses pembekaman. Termasuk juga kondisi pasien yang terlalu kurus,
Ya, boleh dilakukan pembekaman asalkan dibatasi jumlah kadar kopnya tidak terlalu berlebihan, terutama fokus hanya kepada titik-titik yang menjadi keluhan. Kemudian yang selanjutnya, untuk pasien yang awal pertama sekali ingin melakukan pembekaman, maka kita harus menggunakan kop pembekaman itu dibatasi. Jadi kadar jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Biasanya untuk awal pemula pasien yang kita lakukan proses terapi pembekaman itu sekitar 4 ataupun cukup dengan 5 titik. Itu pun tidak boleh dilakukan sekaligus langsung kepada 5 kop tadi. Setidaknya dibuat misalnya 1 kop dulu ataupun 2 kop, ya, melihat kondisi fisik pasien. Jika seandainya fisik pasien memungkinkan untuk dilakukan tambahan pembekaman, maka boleh dilakukan beberapa tambahan kop sesuai dengan kondisi pasien, karena ini kita tidak tahu sejauh mana kekuatan pasien dalam melakukan proses pembekaman. Kemudian yang selanjutnya para hadirin, dalam proses pembekaman selanjutnya adalah saat melakukan penusukan pada pasien, maka tidak boleh sekaligus langsung dilakukan penusukan. Maka ada teknik-teknik yang bisa dilakukan dalam proses terapi awal bagi mereka pemula ataupun para pasien awal. Jadi yang belum pernah berbekam, maka dilakukan ada teknik tertentu yang saya praktekkan. Jadi pada saat melakukan pembekaman, terutama pada pasien yang awal, artinya belum pernah berbekam kemudian ingin berbekam, maka saat di bagian punggung pasien yang akan dibekam, ya, menggunakan jarum seperti ini, ya, alat bekam ini. Jadi ketika dilakukan penusukan, dilakukan beberapa kali tusuk. Setelah dilakukan kop pertama tadi, selesai pengekopan pertama, kemudian sebelum akan dilakukan pengekopan kedua, maka dilakukan penusukan. Jadi seperti ini caranya, ya, 3 kali. Kemudian kita tanyakan sakit atau tidak. Kalau pasien merasa tidak sakit, maka kita lakukan penambahan, ya, seperti ini. Kemudian kita tanyakan lagi, sakit tidak. Apabila sudah dilakukan berkali-kali tidak merasakan sakit, baru dilakukan eksekusi di titik yang banyak seperti ini. Jadi seperti itu dilakukan. Jadi tidak langsung kepada penusukan secara banyak, melainkan dilakukan dulu beberapa kali penusukan. Kemudian ditanyakan kepada pasien sakit atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak sakit, dilakukan lagi sakit atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak, baru dilakukan eksekusi di dalam pembekaman, sehingga pasien tidak merasa bahwasanya di dalam proses pembekaman ini didasari dengan rasa ketakutan atau bayang-bayang tertentu bahwasanya bekam itu sesuatu yang menyakitkan. Maka ini perlu diperhatikan bagi para setiap pembekam untuk melakukan terapi pembekaman kepada pasien. Kemudian para hadirin sekalian, perlu sebagai tambahan bahwa dalam melakukan proses pembekaman perlu kita ketahui berkaitan dengan latar belakang daripada penyakit pasien. Misalnya ada di antara pasien yang mengalami penyakit kelainan darah, mengalami hemofilia, dalam kondisi hamil, dalam kondisi haid, dalam kondisi yang lain-lainnya yang memungkinkan bahwa penyakit tersebut ataupun kondisi tersebut tidak boleh dilakukan proses pembekaman, maka sebaiknya tidak dilakukan pembekaman kecuali mereka yang benar-benar profesional di dalam persoalan masalah bekam. Karena tidak semua pasien itu boleh dibekam. Jadi ini perlu diketahui oleh para pasien khususnya, dan begitu juga para pembekam. Jadi perlunya anamnesa di dalam melakukan pembekaman sebagai tahap awal, terutama mereka yang awam berkaitan tentang persoalan masalah bekam. Mungkin inilah para hadirin sekalian yang bisa disampaikan, terutama khusus bagi mereka yang awam ataupun tidak pernah melakukan proses pembekaman. Maka sebaiknya dilakukan proses pembekaman walaupun bekam itu adalah sekali untuk seumur hidup, karena mengingat bahwa bekam ini adalah suatu pengobatan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW kepada umatnya untuk melakukan terapi bekam. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.